Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arban Nazal Akbari dengan NPM 140910250019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan file handling dan pengaplikasiannya pada pemrograman bahasa Python. Pertama, apa sih itu yang dimaksud file handling? File handling itu cara kita berinteraksi dengan file eksternal, di mana kita bisa ngebuka, bisa nulis, bisa ngebuat, dan juga memperbarui data yang ada di file eksternal tersebut. File eksternal tersebut yang dimaksud itu biasanya berupa .txt atau .csv. Nah, untuk pengaplikasiannya saya udah ngebuat program buat sistem inventaris dari sebuah toko. Saya ngebuat dua program yang dimana satunya saya namain data underscore toko.py dan satunya lagi main.py. Nah, fungsi di file yang pertama itu buat nyimpen data barang sama fungsi-fungsi yang bakal diimport ke main.py. Nah, di sini tuh ada pertama list of dictionary dari daftar barang. Saya namain variabel listnya itu daftar barang, dan di dalamnya itu ada dictionary. Jadi satu dictionary itu ngewakilin satu barang. Misalkan ini yang pertama tuh ada brush premium. Nah, di brush premium ini kita nyantumin beragam informasi, misalkan kayak kodenya, kategori, serta harga dan stoknya. Karena kita tahu dictionary itu gabungan dari key and value. Di sini contohnya key-nya itu kode dan value-nya itu ini S0, S01 dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya ada juga informasi toko. Informasi toko ini saya sajikan dalam bentuk dictionary juga. Kita dikasih nama variabelnya itu info toko. Lalu di dalamnya ada pasangan key value lainnya. Di sini ada pertama key nama dengan value toko Kirana Makmur, dan key pemilik itu value-nya Arban Nazal Akbari. Key alamat ada di sini, alamatnya tercantum sebagai value dan kontaknya sebagai key dengan value-nya yang ada di sini. Nah, di dalam kode data underscore toko.py itu ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi buat merubah format angka ke mata rupiah, sama juga fungsi buat menghitung total aset yang dimiliki oleh inventaris toko. Yang pertama, fungsi buat merubah mata uang itu saya namain fungsinya sebagai format underscore rupiah. Pertama kita define dulu fungsinya, terus kita kasih parameter, kita kasih nama angka. Nah, parameter angka ini tuh argumennya dari main.py, nanti bakal dijelasin. Nah, fungsi yang angka itu buat apa ya, dia berperan buat ngubah dari angka yang tercantum di harga barang itu kan 75.000 ya. Nah, dia tuh pengen ngubah si 75.000 ini tuh jadi dalam bentuk harga. Nah, pertama kita bisa pakai fungsi fstring. Fungsi fstring di sini tuh udah ada bawaannya, yaitu fungsi titik koma ini buat setiap 3 digit dia tuh bakal misahin pakai koma. Jadi misalkan ini 75.000, digitnya tuh dihitung dari belakangnya ya, jadi 3 digit tuh bakal ada di sini. Nanti bakal hasilnya 75 dibagi sama, bukan dibagi, dibatasin sama koma, terus 00 nya di belakangnya. Tapi karena kita biar enak bacanya, kita bisa ganti si komanya itu pakai fungsi replace buat diganti jadi titik, supaya lebih enak buat dibacanya gitu. Nanti hasilnya tuh bakalan kayak gini. Nah, lalu fungsi yang kedua ada fungsi hitung total aset. Nah, jadi fungsi ini tuh buat hitung seberapa total aset yang dimiliki oleh tokonya itu berapa banyak gitu totalnya. Nah, kita ngedefine dulu fungsinya tuh dengan nama hitung underscore total underscore aset. Terus kita nerima parameter dengan nama parameter itu data. Nanti buat argumennya bakal ada di main.py yang jelasin nanti. Pertama kita
deklarasi dulu nih kalau awalnya itu total sama dengan 0 agar nggak ada miscalculation. Nah, terus kita pakai ulangan for untuk setiap barang dalam data. Data ini tuh parameternya yang diambil bakal dari daftar barang. Nah, jadi setiap ada barang, satu baris barang ini tuh bakal dikaliin nih harga sama stoknya, lalu bakal disimpan di total. Dan karena ini perulangan for, jadi bakal terus menerus ngekaliin barang dan harga barang dan stoknya sampai barangnya itu habis. Lalu setelah semuanya selesai dihitung, bakal di return sebagai value total ke fungsi yang manggil atau fungsi yang ngepassing argumen tadi. Selanjutnya kita ngebahas di kode main.py. Nah, kode main.py ini tuh sebagai program utama. Lalu dia juga bakal ngambil nih data yang ada di data underscore toko.py dan diproses dan juga sebagai kode yang bakal kita lakuin pengaplikasian file handling. Pertama-tama kita bakal import dulu dari file kedua, yaitu dari data underscore toko.py. Pertama kita import dulu yang kita perlukan. Misalkan tadi kan ada daftar barang, info toko, fungsi format rupiah, sama fungsi hitung total aset. Nah, kita import nih satu-satu pakai from data underscore toko, itu nama filenya. Kita import semua variabel yang kita perluin ya. Itu kita ngambil list data barang, ambil di info toko, terus ambil fungsi format uang, sama ambil fungsi hitung aset. Setelah itu kita import OS dan juga import datetime. Nah, ini fungsi OS itu buat operating system, sama datetime itu buat nanti waktu buat nanti kita ngakses file itu bisa ketahuan. Kita pakai import datetime. Nah, di fungsi utama ini saya pengen ngebikin totalnya ada 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi buat nampilin katalog barang, yang kedua buat nyimpan atau cetak data, yang ketiga itu buat baca file katalog, yang keempat itu buat backup file atau ngebikin file baru sebagai backup, lalu yang terakhir itu buat ngehapus file katalog yang telah kita bikin tadi. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu buat nampilin data di layar user. Pertama kita define dulu si fungsinya, kita namain tampilkan underscore data. Lalu di sini kita print ini tuh sebagai pembatas buat kita cobain dulu ya. Kita coba run. Kita coba fungsi yang pertama. Nah, si print yang ini tuh fungsinya sebagai pembatas dari input yang udah kita masukin biar lebih rapih ya nanti jadinya. Lalu kita nge-print pertama nama tokonya, kita pakai key nama dari info toko yang udah kita import tadi ya, kan kita ngimport tadi info toko. Nah, kita tahu nih di info toko tuh ada pasangan key and value kan, itu berisi nama, pemilik, sama alamat. Jadi kita bisa nge-printnya tuh pakai importan dari file yang data underscore toko.py. Ada nama toko, pemilik, sama alamatnya. Terus kita batasin lagi pakai tanda equal, kita kali 65 supaya enak ngebacanya. Lalu kita print buat, kan ini pengen kayak inventaris tuh kayak tabel kan ya, enak buat dilihat ya, buat tahu informasi yang di dalamnya. Jadi kita agar dia tuh rapih ya keluar print cetakannya tuh, kita pakai ini nih fungsi yang ada di fstring. Nah, fungsi ini tuh dia gunanya buat ngerata kiriin apa yang bakalan di print. Terus kita kasih ruang sebesar 3 itu 3 input huruf. Nah, di sini kan ada beragam tuh ya informasi dalam satu barang tuh, ada kode, nama barang, kategori, harga, sama stok. Jadi kita semuanya rata
semuanya kecuali stok rata kiriin dan kasih ruang yang mereka butuhkan kayak gitu. Kita batasin lagi pakai tanda kurang. Lalu buat nampilin barang-barang apa aja sih yang ada di inventaris itu kita pakai perulangan for. Di sini kita pakai enumerate. Nah, enumerate itu kayak alat otomatis buat nempelin nomor urut di setiap data yang udah kita baca. Jadi kan di sini ada for i sama barang. Jadi nanti setiap baca data dari daftar barang tuh bakal disimpan di variabel barang dan dihitung nih udah nomor berapa aja yang udah kita baca tuh di variabel i. Nah, kita mulai startnya itu dari 1 biar kalau nggak di start dari 1 ini bakal dimulai perhitungannya dari 0. Jadi agar keluarnya minim dari 1, kita pertama digaris dulu start sama dengan 1. Nah, kita ada variabel harga underscore rp. Kita panggil format rupiah yang tadi ada di file kedua, lalu kita passing argumen dengan nama barang dan key-nya itu harga. Nah, di dalam sini itu kan ada harganya kan. Misalkan harga beras premium itu 75.000. Nah, dengan kita passing argumen tadi barang dengan key value harga, dan itu bakal diubah sama fungsi yang ada di sini buat ubah satuannya itu ke mata uang rupiah. Lalu sisa dari daftar barangnya bakalan di print sesuai dengan urutan yang tadi kita kasih space yang udah kita sediain tadi. Nah, kecuali harganya tuh dia bakal sama kayak yang ada di daftar barang, sedangkan harganya bakal berubah jadi Rp 75.000. Lalu kita juga bakal nampilin total aset yang dipunya oleh si tokonya. Nah, caranya itu kita panggil dulu fungsi yang ada di data underscore toko.py, lalu kita passing argumen bernama daftar barang. Nah, di daftar barang ini kita passing nih ke fungsi yang satu ini. Nanti setiap baris yang ada di sini tuh, setiap barangnya, satu barang tuh kan satu baris di dictionary ya, bakalan dikaliin nih harga sama stoknya. Lalu ditotalin, lalu setelah ditotalin bakal dibalikin ke fungsi yang manggil si hitung total aset tadi, itu ke variabel, disimpan di variabel total aset. Lalu di print sebagai pembatas dan juga di print si hasil yang udah tadi kita hitung pakai fungsi ya. Jadi bakal hasilnya kayak gini. Ada total estimasi asetnya sebesar Rp7.005.000. Lalu kita coba untuk fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu buat simpan atau cetak data. Nah, setelah kita enter 2 di keyboard tadi, muncul nih ada file txt bernama katalog underscore toko yang isinya tuh sama kayak hasil kita nampilin di output tadi, tapi bedanya dia udah dalam file .txt. Nah, penjelasannya itu kita pengen ngebuat file baru yang filenya itu kita namain katalog underscore toko.txt. Nah, ini ada fungsi variabel waktu juga buat nyantumin kapan kita ngebikin si katalog toko.txt nya. Nanti bakal muncul di sini. Dan ini waktunya itu ngikutin jam yang ada di komputer kalian. Misalkan ini jam 14.14, bakal ada 14.14 juga di file katalog underscore toko.txt nya. Nah, cara kita
nyimpan atau cetak data itu, pertama kita open dulu nih si katalog underscore toko.txt-nya. Kan kita udah define ya bahwa katalog toko itu dalam variabel nama underscore file. Jadi kita pakai variabel nama underscore file karena kita pengen nulis atau cetak, kita pakai fungsi write. Nah, fungsi write ini tuh dalam file handling dia berfungsi buat menulis data ke file baru, atau misalkan filenya udah ada tuh bakal digantiin atau dihapus file yang lamanya terus digantiin sama tulisan yang baru. Nah, kita define si nama file yang pengen kita write itu sebagai variable file. Kita tinggal copy apa yang ada di sini, tapi bedanya kita nggak pakai print nih, tapi pakai fungsi file.write agar si seluruh data-data ini tuh ketulis di file yang baru, persis sama yang ada di terminal ini. Lalu buat fungsi yang ketiga, ini buat baca isi file katalog toko. Nah, setelah kita membuat file baru bernama katalog underscore toko.txt, kita pengen nih buat ngebaca file yang udah kita bikin tadi. Kita coba input dulu 3. Nanti si isi yang ada di nanti isi file yang ada di katalog underscore toko.txt bakalan muncul sebagai output di terminal. Dan semisal si file ininya kita hapus, nanti bakal ada pemberitahuan kalau katalognya belum ada. Kita bikin lagi terus kita baca. Kita pertama ngedefine dulu si nama katalog underscore toko.txt-nya sama kayak tadi, simpan di variabel nama underscore file. Lalu kita cek dulu nih, apakah si file katalog underscore tokonya itu udah ada apa belum. Kalau misalkan kita belum mempunyai file ini, kita minta user buat simpan data dulu atau bikin filenya dulu. Ini ada fungsinya tuh pakai if ya, if not os.pet exists nama file, suruh print ini lalu return. Nah, ini tuh ngasih tahu komputer buat ngecek nih di dalam sini tuh ada nggak file dengan nama katalog underscore toko.txt. Kalau enggak, kita return hasil buat cetak ini. Kita return printan file katalog belum ada, lalu minta user buat simpan data dulu. Nah, kalau misalkan datanya udah ada, filenya udah ada, kita bakal ngebaca dengan cara pakai with. Oh iya, tadi juga pakai with. Nah, fungsi with ini tuh buat ngebuka dan tutup file secara otomatis. Kan kalau misalkan kita mau nge-open file tuh, kita harus tutup ya kalau kita udah open. Kalau enggak nanti bisa terjadi error. Nah, kalau kita pakai fungsi with, nanti kita nggak perlu nge-tutup si filenya lagi karena udah tutup otomatis dari fungsinya. Pakai fungsi with open, nama filenya itu variabel tadi, kita pilih dalam tanda kutip R itu buat ngasih tahu ke program kalau kita tuh mau ngebaca, bukan mau nulis atau bukan mau ngebikin file baru. Jadi kita ngebaca file yang udah ada. Nah, kita nyatakan dalam file, terus kita print di output fungsi file.read. Nanti ada muncul hasilnya di sini. Nah, isi file dari katalog underscore toko.txt. Hasilnya bakalan persis sama yang ada di isi file ini.
Lalu kita beralih ke fungsi yang keempat, yaitu buat nge-backup file atau kita ngebikin file baru dari file yang udah ada. Pertama kita define dulu fungsinya, kita namain backup underscore file. Lalu kita bikin variabel sumber dan variabel tujuan. Variabel sumbernya itu kita isiin file yang udah ada, yaitu katalog underscore toko.txt. Lalu tujuannya kita bikin katalog underscore backup.txt. Waktu kita jalanin fungsi keempat, bakalan muncul katalog underscore backup yang udah kita tadi define ya di tujuan. Nah, apa aja sih yang ada di fungsi ini tuh? Pertama, dalam fungsi ini tuh kita bakal ngecek apakah si file yang bakal jadi sumber kita tuh udah ada apa belum. Yaitu katalog underscore toko. Kalau misalkan belum, nanti bakalan ngeprint file sumber belum ada dan nyuruh kita atau nyuruh user buat nyimpen data dulu pakai menu kedua, lalu return. Nah, kalau misalkan udah ada, kodenya bakal lompat ke sini nih. Nah, pertama kita bakalan open dulu file yang ada dalam sumber pakai fungsi read. Nah, lalu hasil yang udah kita read atau baca tadi kita simpen ada variabel bernama isi. Isi sama dengan file underscore sumber dot read. Oh ya, tadi hasil bacanya itu kita nyatakan dalam file underscore sumber. Lalu setelah kita ngasih file sumbernya itu ke dalam variabel isi, kita buka nih file tujuannya pakai fungsi with open. Sekarang bedanya dia pakai file tujuan dan pakai fungsi write karena kita pengen nulisin file yang baru. Nah, kita kasih nyatakan dalam variabel file underscore tujuan dan pengen write si isi yang ada di katalog underscore toko tadi. Sebelumnya kita juga nge-write bahwa ini tuh backup dari inventaris dan bakal ada juga waktu dimana kita bikin backupan itu. Ini ada year itu ngituin tahun, itu ngituin month, day, ini hour, minute sama second. Ini bakalan ada di katalog backup. Tadi kita bikin katalog tokonya kan di 1417 sorry, setelah kita hapus tadi ya. Lalu kita bikin backupannya bakalan muncul di 1417.33. Lalu si kodenya bakal cetak bahwa backup telah berhasil dan data disalin ke tujuan. Tujuannya katalog underscore backup.txt. Lalu fungsi yang terakhir ini fungsi untuk menghapus file katalog. Karena kita udah bikin file buat backupnya, amit-amitnya si file katalognya itu hilang, kita nggak usah khawatir nih, soalnya udah ada backup kan ya. Tapi saya pengen nyontohin bahwa kita tuh bisa ngapus file pakai file handling. Kita bikin dulu fungsinya pakai define, terus kita nyatakan fungsinya itu hapus underscore file. Lalu kita nyatain variabel, deklarasi variabel, bahwa variabelnya itu katalog underscore toko.txt. Kita juga cek dulu nih apakah filenya udah ada apa belum. Kalau misalkan belum ada, kasih tahu user kalau filenya udah dihapus atau nggak ditemukan. Lalu misalkan filenya masih ada, kita bakal pakai fungsi os.remove. Jadi buat kasih tahu program cari di komputer kita file yang ada di nama file itu katalog underscore toko.txt, lalu kita bakal hapus file tersebut. Lalu hasilnya kita ngeprint juga nih bahwa file si katalog underscore toko.txt telah berhasil dihapus. Kita contohin. Nah, tadi kan di sini ada katalog underscore toko.txt ya, karena sekarang udah dihapus, jadi si file yang tadi itu udah hilang. Nah, lalu di fungsi main itu ada menu utama yang buat user tahu apa fungsi dari kode yang kita bikin ini. Pertama, kita nyatakan dulu nih bahwa ini tuh sistem inventaris toko yang nyatakan dalam kode main.py
yang datanya diambil dari data toko.py. Lalu kita bikin perulangan agar setiap kita nge-input menu yang pengen kita pilih, itu bakal keluar lagi pilihannya. Jadi supaya user tuh nggak perlu nge-scroll lagi outputnya ke atas, tapi bakalan muncul terus selama kondisinya itu true. Lalu kita bakal minta user buat pilih menu nih, dan inputnya bakal kita simpen dalam variabel pilihan. Nah, input yang disimpan itu dia berupa string ya. Jadi kalau misalkan kita pengen pakai match case, yaitu berupa string. Nah, saya ini pakai match case daripada if else ya, soalnya saya rasa ini lebih enak buat dilihat dan juga lebih gampang dibaca. Karena kita nampilin menunya 1 sampai 6, kita buat pilihan case dari 1 sampai 6. Nah, di sini karena menu pertama itu buat nampilin katalog barang, kita panggil fungsi tampilkan data untuk phase pertama. Itu fungsi yang pertama tadi kita bikin. Itu buat tampilkan data di layar. Buat yang kedua, di menu kan dia fungsinya buat simpan atau cetak data ke katalog_toko.txt. Nah, kita panggil fungsi buat simpan ke file di case 2. Lalu buat menu ketiga itu buat baca file, kita taruh di case ketiga. Buat case keempat, kita taruh fungsi backup_file. Lalu untuk case kelima, kita taruh fungsi hapus.file. Dan case 6 itu buat ngeberhentiin si iterasi while-nya. Jadi biar nggak ngulang-ngulang lagi si inventarisnya, kita bisa pakai 6 buat keluar. Nah, sekian pengaplikasian dari saya. Tapi selain fungsi write dan read juga, si file handling itu punya fungsi yang lain nih, yaitu yang lainnya ada append sama binary. Nah, apa sih fungsi dari append itu? Kalau append itu beda sama write. Kalau write itu misalkan ada file yang udah tersedia, terus kita pengen write file itu, apa yang ada di dalam file yang pengen kita tulis itu bakal dihapus. Jadi bakal ke overwrite gitu loh. Sedangkan kalau append, dia tuh bakal nambahkan data di akhir file. Jadi misalkan kalau kita nulis apa yang udah ada di file tersebut, kita tulis lagi, bakal ke double gitu atas dan bawahnya, jadi nggak akan kehapus. Itu bedanya dari append sama write. Lalu yang terakhir ada binary. Nah, binary itu digunakan buat file non text, contohnya itu seperti gambar atau audio. Nah, misalnya itu pada RB dan WB. Baiklah, sekian presentasi pengaplikasian file handling dalam Python oleh saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.